pertanyaannya, kalau seandainya saya mengkonsumsi atau mungkin seseorang mengkonsumsi makanan yang katakanlah itu memang tidak dilarang, gitu kan? Tidak dilarang. Contoh mungkin sapi, ayam, ya, atau mungkin burung, ya, atau mungkin ikan. Nah, apakah itu juga bisa berefek tidak baik bagi manusia? Maka jawabannya bisa. Kalau seandainya makanan yang halal tadi secara bahannya tadi seperti sapi, ya, kambing, ayam, ikan segala macam tadi itu didapatkan atau dibeli ya dari harta yang tidak halal atau dari harta yang haram, maka dia menjadi statusnya berubah menjadi makanan yang haram. Ya, maka apa yang terjadi? Ya, kalau itu saya taruh dulu, itu secara konsepnya bahwa meskipun yang dimakan itu secara bahan dasarnya atau mungkin kehalalannya halal, tapi ketika dibeli atau diambil dari sesuatu yang tidak halal atau dibeli lah, dikonsumsi dari harta yang tidak halal, maka dia akan menjadi sesuatu yang haram masuk dalam tubuh seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang jelas-jelas haramnya, ya, memang jelas-jelas haramnya, ya. Memang jelas-jelas haram. Maksud seperti apa? Maksudnya adalah bahwa yang dimakan itu memang dilarang dalam agama Islam, ya. Memang dilarang dalam agama Islam. Contoh mungkin hewan bertaring, mungkin hewan berkuku tajam, mungkin, atau mungkin hewan-hewan yang memang disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an, ya, hewan buas seperti itu tuh nggak boleh dikonsumsi, atau memang ada hewan-hewan tertentu yang dilarang, ya, meskipun dia tidak tidak buas, tidak apa, cuman memang dilarang dalam Islam, ya, seperti itu. Nah, apa yang menarik dari dua hal ini Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk mungkin tadi saya sampaikan contohnya apa yang tidak buas gitu kan, ya, tikus itu kan bukan hewan buas sebenarnya, ya, seperti harimau atau apa, tapi tikus itu dilarang dalam agama Islam, ya. Nah, ternyata ya kalau ini tadi, kalau kita bahas yang pertama, konteks pertama tadi yang berkaitan dengan you are what you eat tadi, atau mungkin wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, ya, dan ayat Al-Mu'minun 51 tadi, jamaah sekalian, maka yang jadi titik penting atau titik yang kita mau soroti di sini atau garis atasi atau garis bawahi adalah bahwa ternyata semua yang dikonsumsi itu ketika dia tidak halal secara substansinya, secara bahannya, ya, atau tadi bahannya tadi kan misalkan tadi halal cuman dari harta yang tidak halal atau dari harta haram, atau mungkin yang halal yang tidak halal secara bahannya, maka itu kan ketemu, pokoknya dua-duanya haram. Seperti itu, maka yang terjadi adalah perubahan perilaku dari orang yang mengkonsumsi itu, ya. Jadi maksudnya contoh begini, sapi itu atau mungkin ayam itu halal, ya, tentunya dengan sembelih yang halal segala macam. Tapi ketika dibeli atau didapatkan dari harta yang haram, maka dia akan menjadi sesuatu yang panas dalam tubuh manusia, ya. Panas ini maksudnya apa? Dia akan mempengaruhi perilaku seseorang, ya. Bukan hanya perilaku, dia akan membuat gelisah seseorang, dia akan membuat emosi seseorang itu akan bermasalah. Kemudian apalagi dia bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh seseorang. Jadi panjang sekali itu ceritanya, ya. Ya, ketika secara syariat dia memang sudah dilarang, maka pasti dia akan memberikan efek dalam tubuh kita. Ya, efeknya apa? Efeknya dua. Kalau nggak efek secara hati, perasaan, emosi seseorang, efek yang berikutnya adalah efek yang berkaitan dengan penyakit fisik yang diderita. Emang kalau sapinya haram misalkan disembelih secara atau mungkin makanan tadi didapatkan dari harta yang haram itu bisa menimbulkan penyakit fisik? Saya jawab iya. Ya, karena memang ada kabar atau mungkin sabda Nabi SAW tentang itu semua, ya, bahwa makanan yang haram itu seperti api neraka dalam tubuh seseorang. Jadi mengganggu jiwa seseorang, mengganggu hatinya, emosinya, perasaannya, bahkan pada akhirnya akan membuat seseorang itu menjadi sakit secara fisik, ya, seperti itu.